Oke, baik. Kita lanjut berikutnya, Miss Rani. Nah, ini berikutnya yang tadi sudah saya singgung, specific learning disability atau bahasa Indonesianya kesulitan belajar spesifik. Itu adalah kondisi di mana anak-anak tuh punya kecerdasan normal. Jadi IQ-nya normal, teman-teman. Ada di kategori rata-rata. Minimal skor IQ-nya 90 gitu. Tapi IQ-nya normal kok susah baca, Bu Mira. IQ-nya normal kok berhitung suka salah-salah. Nulis suka kebalik-balik gitu. Jangan-jangan nih IQ-nya yang rendah, enggak gitu. Jadi bukan salah pengetesan IQ-nya. IQ-nya benar hasil pengetesannya, tapi memang struktur ataupun sistem kerja otaknya yang memang berbeda dengan kita, orang-orang tipikal gitu. Jadi ada pada area tertentu di otak yang mengatur fungsi bahasa untuk membaca, yang mengatur fungsi berhitung, yang mengatur untuk fungsi motorik, visual motorik untuk menulis itu bermasalah atau terkendala gitu ya. Nah, beberapa bentuk kesulitan anak-anak yang mengalami SLD atau kesulitan belajar spesifik itu macam-macam. Ada yang susah baca kata dengan akurat atau lamban dalam membaca, dan tampak berupaya keras dalam membaca. Jadi SLD itu juga ada tingkatan ya teman-teman, ada ringan, sedang, berat gitu. Coba teman-teman lihat di kelasnya, misalnya udah kelas 6 gitu. Harusnya kan eh, baca udah lancar ya untuk kata-kata yang kompleks atau banyak imbuhan gitu. Tapi kok ini siswanya nggak bacanya lambat gitu. Kemudian dia eh, pelajaran yang lainnya oke tuh gitu. Untuk logika-logika semuanya oke, cerdas anaknya, tapi kok bacanya lambat gitu. Terus diktenya juga lambat gitu. Nah, bisa jadi anak ini sebenarnya disleksia, tapi ringan dan nggak ketahuan gitu ya. Jadi tidak tertangani gitu. Lalu yang kedua, eh, bentuk-bentuk kesulitan SLD itu kesulitan dalam memahami makna kata yang dibaca. Jadi disleksia, salah satu dari jenis SLD itu ada disleksia, teman-teman. Disleksia itu kesulitan membaca. Yang disebut disleksia itu bukan cuman anak-anak yang susah baca atau bacanya lambat atau nggak suka baca gitu ya. Jadi susah baca, akhirnya dia nggak suka baca. Tapi anak-anak yang nggak paham apa yang dia baca itu juga masuk dalam kategori disleksia atau kesulitan belajar spesifik gitu. Ada kan anak-anak udah bisa baca nih di kelas 3 gitu. Tapi ketika ditanya, jadi apa ya yang dimaksud dengan eh, perilaku tidak baik itu? Contohnya apa? Itu dia nggak paham apa yang udah dia baca gitu. Dia nggak paham apa yang udah dia baca. Dia hanya mengucapkannya saja. Itu juga disleksia atau kesulitan belajar spesifik gitu ya. Kemudian bisa saja anak sudah mampu membaca kata atau teks, tapi dia nggak memahami urutannya, nggak memahami hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Maknanya dia nggak paham, nggak bisa menyimpulkan apa yang dia baca. Itu juga masuk dalam kategori SLD. Selanjutnya, kesulitan dalam mengeja kata. Nah, ini kalau di level TK-nya, seperti tadi siswanya Bu Dewi, tapi kalau siswanya Bu Dewi kan em, ID ya. Jadi kalau di TKB itu teman-temannya udah bisa baca nih, udah semester akhir begini ya, mau masuk SD udah bisa baca. Dia masih ngeja tuh kesulitan gitu. Dia hanya bisa mengeja misalnya begini, K, A, T, A. Kalau digabung dia nggak tahu. Kalau K ketemu A itu jadi K, T ketemu A itu jadi Ta. Itu dia nggak bisa gitu. Lalu yang keempat cirinya kesulitan dalam mengekspresikan ide secara tertulis. Jadi kesalahan dalam membuat tanda baca dalam kalimat, kesulitan menyusun kata dalam kalimat, kesulitan menyusun kalimat dalam paragraf, dan lain-lain, itu juga menunjukkan kesulitan belajar spesifik, ya, khususnya disleksia.
Jadi dia udah bisa baca nih, tapi ketika diminta gurunya menuliskan atau bercerita gitu ya, kalau guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan coba ceritakan pengalamanmu saat liburan misalnya. Saat menuliskan paragraf atau ceritanya itu dia bingung meletakkan tanda koma di mana, tanda titik di mana, atau bahkan tanda koma, tanda titik itu nggak ada di uh, terontok aja semua kata gitu. Terus dia kesulitan untuk menyusun kata dalam kalimat. Nih, dia mau cerita, kemarin saya main ke rumah teman. Menggunakan kata kemarin itu dia sulit mencari katanya apa ya. Main ke rumah teman, iya main ke rumah teman kapan gitu, kemarin gitu. Itu dia susah mencari padanan katanya. Terus menyusun kalimatnya itu bisa kebolak-balik. Saya ke rumah teman kemarin. Atau ke rumah teman saya kemarin gitu. Itu bisa seperti itu susunannya jadi kebolak-balik. Kalau di anak usia dini itu bisa kita lihat, kita identifikasi itu caranya apa? Ketika mengucapkan kata-kata yang kompleks, yang lebih dari 3 suku kata atau minimal 3 suku kata, itu dia kesulitan. Contoh, pesawat. Itu kan 3 ya, 3 suku kata atau 3 silabel. Dia akan bilangnya, bisa ada tuh pasien saya, sepawat. Udah diajarin. Coba dengar lagi, Rafa. Pesawat. Ya, dia bisa ngikutin pesawat. Coba digabung, sepawat. Gitu. Jadi dalam level kata sering juga terbolak-balik, apalagi dalam level kalimat itu. Ada yang seperti itu. Terus selain kalimat, paragraf juga otomatis dia kesulitan gitu ya. Nah, ciri yang kelima dari specific learning disability itu kesulitan memahami bilangan dan berhitung ya. Jadi kesulitan belajar spesifik itu macam-macam. Ada yang namanya disleksia, itu kesulitan membaca dan memahami teks. Yang kedua, kesulitan dalam memahami bilangan dan berhitung atau disebut dengan diskalkulia gitu. Jadi anaknya bingung. Tiga itu lambangnya kemana ya? Ke sini atau ke sini? Itu pertama kesulitannya. Terus tiga itu jumlahnya berapa banyak ya? Buka jarinya dia bingung. Satu, dua, tiga, tapi yang dia buka empat gitu. Terus coba kita hitung nih, 4 tambah 3. 4, bukanya aja susah buka jarinya. Terus udah bisa nih buka 4 dan 3. Menghitungnya, menjumlahkan ini itu juga dia kesulitan gitu. Seringkali skip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 8. Gitu. Jadi untuk urutan sequencingnya juga berantakan. Gitu ya. Kemudian yang keenam, kesulitan memahami penalaran matematis. Contohnya, kesulitan dalam menerapkan konsep matematika untuk memecahkan persoalan kuantitatif atau berhitung gitu. Jadi kalau udah kelas 3, 4 tuh kan banyak soal cerita ya. Jadi dia kebingungan memahami soal itu. Ini maksudnya dijumlahin atau dikurangin ya? Ini maksudnya dikali atau dibagi ya? Itu kesulitan. Tapi IQ-nya bagus, teman-teman, minimal 90. Jadi untuk aspek lainnya, sosial dia nggak ada masalah, misalnya. Nalarnya juga nggak ada masalah, kemudian penyelesaian masalah atau berpikir abstraknya juga baik gitu. Kok khusus di matematika dia ada masalah, berarti ada kemungkinan ke arah diskalkulia, begitu. Berikutnya, nah, kendala ini umumnya muncul saat anak masuk SD ya. Kenapa umumnya bisa kita identifikasi di usia SD? Karena di usia SD itulah muatan-muatan akademik sudah lebih banyak gitu. Jadi kalau sudah 1 semester atau minimal 6 bulan dia latihan belajar di sekolah, di rumah, tapi kok bacanya juga masih susah, kemudian menulisnya masih susah gitu, maka ada indikasi ke arah sana gitu ya. Jadi kalau dari panduannya DSM-5 sudah masuk usia SD, asumsinya usianya 7 tahun gitu ya. Udah 6 bulan pelatihan intensif di sekolah dan di rumah, masih juga susah baca atau masih susah hitung atau masih susah menulis.
lalu dites ke psikolog ternyata IQ-nya normal gitu, maka ada indikasi ke arah specific learning disability atau SLD gitu. Nah, kendala-kendala ini bukan disebabkan oleh penglihatannya, misalnya Miss yang minus gitu ya. Ini kita juga harus hati-hati. Kenapa ya kok dia susah untuk nulis atau membaca? Oh, ternyata karena minus atau silindris. Nah, itu hal yang berbeda. Setelah dipakaikan kacamata atau setelah dia pendengarannya diperbaiki dengan pakai ABD gitu, dia bisa baca, dia bisa berhitung, maka itu bukan SLD ya teman-teman. Gitu. Jadi ya karena kesulitan pendengaran atau penglihatannya itu jadi bermasalah gitu. Berikutnya, nah macam-macam SLD ini apa aja? Itu ada disleksia, diskalkulia, disgrafia. Jadi disleksia itu apa? Disleksia itu kesulitan membaca, tadi sudah saya jelaskan. Diskalkulia berhitung atau penjumlahan dan pengurangan lain-lainnya. Disgrafia atau disgrafis itu kesulitan untuk menuliskan. Jadi kalau kita dikte, tuliskan kata membaca atau baca gitu. Dia bengong. Apa ya, Miss? Apa ya, Bu, hurufnya gitu. Harus kita diktekan. B satu. Seringkali juga B-nya terbalik gitu. Perutnya tidak di bawah sebelah kanan, tapi di bawah sebelah kiri, jadinya D. Itu sering terbolak-balik. Yang sering itu B, D, P, Q, angka 2 jadi S, L jadi J, itu ya. Itu yang sering. M jadi N atau M jadi W, itu yang sering tertukar gitu. Itu yang tiga, tiga hal itu aja yang perlu teman-teman ingat. Kalau yang 4, 5, 6 ini sih jarang kita temui ya gitu untuk di sekolah. Selanjutnya, nah ini tanda-tanda awal. Oke, boleh berikutnya, Miss? Ada terjemahannya nggak? Oke, back lagi. Lupa belum ditranslate. Sebelumnya Miss Leni. Oke ya. Nah, ini tanda awal SLD. Jadi tanda-tanda awal anak-anak yang mengalami disleksia itu atau SLD, pertama speech letter atau mereka bicaranya atau bahasanya itu terlambat atau dikenal dengan istilah tuh speech speech delay kalau orang umum bilang gitu. Kalau bahasa medis dan psikologisnya itu gangguan bahasa ekspresif gitu. Lalu seringkali juga mereka menunjukkan gangguan artikulasi gitu. Jadi kita udah sering bilang mengajarkan mereka untuk menyebutkan kata ice cream. Menyebutkan ice cream itu kan pakai K ya, huruf C dibaca K. Mereka sering bilangnya es grim. Kak, jadi bunyi K jadi G, atau fonem-fonem lain misalnya L jadi W, L jadi Y gitu. Lama, wama, itu bisa juga jadi tanda-tanda awal gitu. Kemudian poor vocabulary atau kosakatanya minim gitu ya. Susah membedakan rima kata. Rima itu contohnya gini, kalau kita main rima, yuk kita bertepuk tangan sambil mengucapkan kata yang kalian dengar ya, yang atau yang kalian ucapkan. Seperti ini contohnya. To, i, gitu. Jadi setiap ada satu bunyi, kalian tepuk tangan. Kan kalau topi itu ada dua bunyi ya. To, ti, bu, ku. Seringkali mereka susah untuk mengikuti itu. To, itu dua. Pi, itu. Jadi susah. Atau disuruh nebak. Yuk, coba tebak nih. Kata sepatu ada berapa bunyi? Itu mereka susah gitu. Ya, jadi ini bisa nanti dijadikan permainan dengan anak-anaknya di sekolah atau di rumah ya, gitu. Kemudian very restless. Restless itu maksudnya kayaknya anaknya itu apa ya? Kalau belajar itu terlihat seperti kayak kurang istirahat, capek gitu ya, gitu. Jadi anaknya itu nggak semangat gitu. Apalagi kalau udah ngelihat angka-angka, huruf-huruf tuh biasanya mereka menghindar gitu ya. Kemudian ada juga indikasi mereka itu easily distracted gitu. Jadi mudah banget untuk terdistraksi. Nah,
Ini juga yang perlu kita ingat, perlu kita ketahui, anak-anak SLD itu seringkali komorbid atau punya gangguan penyerta yang sering banget itu adalah ADHD, teman-teman. Itu yang sering banget menyertai mereka. Jadi, udahlah mereka susah baca atau susah berhitung, fokusnya juga nggak bagus. Jadi double kendalanya untuk belajar gitu ya. Kemudian mereka susah untuk mengikuti rutinitas ataupun arahan kegiatan sehari-hari gitu. Nah, ini coba lihat nanti tanda-tanda awal ini di usia-usia TK, kelompok bermain. Kalau ada tanda-tanda ini, bisa langsung dikomunikasikan ke orang tua untuk dilakukan pemeriksaan ya. Termasuk poor in fine motor skill. Jadi kayak menggunting atau tracing dot to dot, membuat angka, mewarnai, menggambar itu mereka susah. Terus biasanya juga ceroboh gitu loh atau terburu-buru dalam melakukan sesuatu gitu ya. Terus untuk belajar mengenal angka, huruf itu kesulitan. Sering kebolak-balik gitu. Kemudian mengenal warna, bentuk, em, memahami atau mengingat hari itu juga kesulitan gitu. Kok bisa Bu Mira sekompleks ini gitu? Jangan-jangan ini ID? No. Di sisi lain mereka kalau main misalnya anak zaman sekarang main game gitu ya, logika gitu, mencari mana yang sama bentuknya atau yang berbeda itu mereka bisa gitu. Hubungan sebab akibat logika masih bisa gitu, tapi khusus untuk ini tadi yang tanda-tanda ini mereka yang terkendala gitu ya. Terus menghubungkan antara bunyi huruf dengan bentuknya gitu, yang sering banget ketukar itu B sama D. Contohnya nih, coba yuk dengarkan bunyi yang Bu Mira keluarkan. Nanti kamu ambil hurufnya ya. Saya bunyikan seperti ini. B, B gitu. Nah, ini kesulitan teman-teman kalau kita mengajarkannya dengan cara seperti ini gitu. Ini masih metode lama untuk ngajarin baca ke mereka gitu ya atau mengenal huruf. Jadi supaya memudahkan mereka mengenali bunyi dan huruf itu jangan sebutkan hurufnya. Jadi A, B, C, D itu kan nama huruf ya. A itu namanya, B itu namanya, tapi sebenarnya A itu punya bunyi gitu loh. A itu bunyinya A. Kalau B itu bunyinya bukan B. Coba deh kita eja. Kata baca aja. Kalau kita eja kata baca, B, A digabung, jadinya apa? Harusnya Bea ya, bukan Ba. C, A digabung jadinya CA, harusnya Bea CA. Nah, untuk mengajarkan anak disleksia butuh metode yang namanya phonic sound gitu. Jadi mengajarkan mereka huruf dengan mengenalkan bunyi terlebih dahulu gitu. Contoh, huruf B itu bunyinya bukan B, tapi jadi kedua bibir ini menyatu gitu. Ketika ini ketemu dengan A, barulah terangkai jadi ba. Jadi bukan B ya, tapi ba. Gitu. Kurang lebih seperti itu tanda-tanda awalnya. Berikutnya, oke. Selanjutnya, Miss Rani, kita ke selanjutnya. Ya, nih. Ini tanda-tanda awal di level prasekolah. Tadi sudah saya bahas. Ada telat bicara, membedakan rima atau memahami rima susah, membedakan bentuk warna juga seringkali susah, hari, angka, huruf, nulisin nama susah. Kemudian sering ketika kita ajak main tebak-tebakan kata atau mengulangi kata itu mereka susah. Kenapa? Karena untuk mengingat susunan silabel pesawat, sepatu itu sulit. Kenapa? Karena mereka terkendala dalam hal urutan. Mana tadi ya yang urutannya awal ya? Itu mereka lupa gitu. Jadi seringkali kebolak-balik gitu. Gak usah jauh-jauh, ajarin aja main tebak-tebakan nih di level prasekolah, guru-guru TK. Coba ulangi ya angka-angka ataupun huruf yang Miss sebutkan. Setelah Miss selesai, langsung ulangi ya. Misalnya kita sebutkan angka 3, 4, 1.
bisa nggak ngulangin? Seringkali kebolak-balik tuh anak-anak gitu ya. Itu. Kemudian sulit untuk menceritakan kembali kejadian dengan urutan yang benar gitu. Jadi dia sering kalau cerita itu bingung urutan kejadian yang mana duluan ya gitu. Itu untuk level prasekolah. Berikutnya, untuk di usia sekolah, khususnya untuk di usia SD kelas 1, itu kesulitan mereka untuk mengingat urutan. Misal ketika Miss-nya kasih instruksi, ambil buku, buka halaman 10, kerjakan nomor 1 sampai 5. Bisa jadi yang dia buka adalah halaman 5, karena kata yang dia dengar terakhir adalah 5. Gitu. Sulit menyebutkan kata. Dia mau ngomong eh, pensil itu kok kayaknya lupa gitu. Itu loh Miss, itu loh Bu yang untuk nulis gitu kayak udah di mulut tapi nggak keucap gitu ya. Lalu kesulitan dia melihat kesamaan dan perbedaan pada huruf dan kata. Kok perasaan saya membaca melihat huruf B sama D itu sama ya gitu. Makanya perlu kita bantu untuk anak-anak ini, misalnya kalau B, huruf B itu perutnya di mana, di bawah sebelah mana gitu. Itu harus diajarkan sampai sekonkret itu. Kemudian kesulitan membaca satu suku kata atau kata dengan satu silabel. Contoh, tas, baca tas ini dia bingung nih jadi apa gitu ya. Eh, T, A, S. Jadi bacanya tes, tes gitu. Karena yang dia dengar terakhir S gitu ya. Dan yang awalnya T, A-nya hilang. Jadi tes. Kesulitan menghubungkan bunyi huruf dengan bentuk huruf. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau saya sebutkan huruf B, yang dia ambil D gitu. Kenapa bunyinya mirip B, D gitu. Hanya beda di awal sedikit gitu ya. Kemudian saat kita tes kemampuan membacanya di bawah anak seusianya. Selanjutnya, nah ini kalau di senior grade atau di usia sudah SMP, SMA itu masih ada sering tertukar untuk nulis huruf atau untuk membaca huruf yang mirip-mirip B, D, P, Q, dan seterusnya gitu ya. Tas ditulis jadi sat, kebalik, itu bisa juga seperti itu. Terus masalah grammar. Jadi kalau eh, baca paragraf panjang, kata-katanya kompleks, ada akhiran, ada awalan gitu ya. Seringkali tuh awalan sama akhirannya nggak dibaca, yang mereka baca kata dasarnya. Itu ada masih dijumpai di anak SMP, SMA ada yang begitu. Kemudian kalau diajak atau diminta membaca di kelas atau di depan kelas dengan kuat, itu biasanya menolak karena mereka tahu mereka nggak expert. Terus butuh usaha keras kayak mikir banget gitu untuk baca satu kata tuh. Kemudian untuk mengungkapkan kata dengan banyak silabel atau suku kata itu kesulitan ya. Seperti tadi pesawat jadi sepawat, sepatu jadi sapetu gitu itu ada yang seperti itu. Kemudian butuh membaca berulang kali untuk memahami paragraf atau kalimat gitu ya. Lalu ada pertanyaan pernah dari orang tua nih saya ingat, disleksia ini bisa sembuh nggak Bu Mira? Ada yang bisa jawab atau pernah ada pengalaman disleksia bisa sembuh nggak teman-teman? Ada yang mau jawab? Miss, Tahu saya sih nggak bisa ya Miss ya, tapi bisa apa maksudnya bisa dikelola dan dikembangkan potensinya. Oke, kalau kata Miss Rani nggak bisa. Ada yang lain pendapatnya? Miss, Ya, boleh lihat dari pengalaman ya. Maksudnya dulu waktu 2 tahun yang lalu itu ada anak murid aku yang disleksia. Cuma sekarang di kelas udah kelas 3 3 SD udah bisa baca lancar tuh. Paragraf satu paragraf tuh dari udah lancar banget tanpa terbata-bata. Itu nggak tahu itu sembuh atau memang tadi kata Miss Rani. cuman ini ya berkembang aja gitu ya. Oke, baik. Iya. Saya oke. Nah, kalau untuk disleksia ini
juga tidak bisa sembuh. Jadi ini gangguan perkembangan ya. Jadi dari kecil akan terbawa sampai dia dewasa. Begitu. Jadi sampai dewasa pun ini masih akan terbawa. Hanya saja dengan latihan atau terapi yang intensif itu akan meminimalisir gangguannya atau simptom yang mengganggu. Yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca gitu. Tapi akan terlihat tetap perbedaannya dengan anak-anak lain gitu. Dari kecepatannya, misal kalau anak-anak tipikal dalam 1 menit, anak kelas 4 itu sudah bisa baca 100 kata. Dia mungkin hanya di 60 kata, jadi masih selevel anak kelas 2. Itu bisa seperti itu. Dari speednya, dari akurasinya juga bisa kita lihat. Teman-temannya bisa baca imbuhan dan akhiran dengan cepat dan tepat, dia kurang gitu. Itu bisa dilihat dari akurasi. Kemudian yang ketiga dilihat dari pemahamannya Miss Restia gitu. Jadi ada anak-anak disleksia itu yang dia udah lancar bacanya, tapi untuk memahami itu dia butuh ngulang lagi 2 kali, 3 kali gitu. Nah, saat dewasa, misalnya udah kuliah atau bekerja, masih bisakah Miss ini terbawa? Masih. Jadi nanti misal lagi nyusun skripsi, kesulitan tuh dia untuk arrange kalimat. Dari satu kalimat ke kalimat lain, menggunakan kata penghubung atau memilih kata yang tepat, membuat paragraf itu dia akan kesulitan. Bahkan nulis atau ngetiknya itu bisa ada yang skip, ada yang kurang huruf, itu bisa gitu. Kalau contoh di public figure kita itu seperti Deddy Corbuzier, ya. Jadi kalau dia podcast atau dia syuting, itu dia akan susah ngehafal nama orang dan susah mengingat apa yang udah dia baca. Urutan-urutannya mana dulu atau mana dulu gitu ya. Nah, akhirnya dia mengakali itu dengan metode apa supaya membantu dia gitu. Jadi nggak perlu dia dikasih skrip panjang-panjang, cukup nanti dia dikasih clue aja gitu dari jauh. Pertama apa, kedua apa, cukup single word atau frase-frase aja gitu. Nanti dia tinggal mengembangkan sendiri dengan kemampuan imajinasinya atau kreativitasnya gitu. Itu masih terlihat gitu. Jadi tetap masih akan terbawa. Itu ya teman-teman. Tapi tetap optimis, banyak kok anak-anak dengan riwayat disleksia itu bisa survive gitu ya. Salah satu teman saya juga bisa gitu survive gitu ya, lulus gitu jadi profesional, jadi psikolog juga ada gitu, jadi DSA juga ada gitu. Jadi ketika dikelola dengan baik, masa depan pun masih bisa cerah kok gitu. Oke, selanjutnya Miss. Oke, ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya untuk anak-anak disleksia itu eh, bukan IQ-nya yang bermasalah, tapi pada struktur atau penampang otaknya yang berbeda. Jadi kalau di area otak itu ada 3 fungsi yang bekerja untuk membantu kita merangkai huruf jadi kata, itu mereka defisit atau kecil areanya gitu ya. Ini contohnya pada area yang hijau, eh, itu area Broca untuk mengenali akurasi, untuk mengenali bunyi gitu ya. Kemudian memenggal memenggal-menggal kata itu jadi bunyi apa aja, itu areanya defisit. Lalu area yang kedua itu area Wernicke juga kecil. Nah, area yang ketiga yang kuning itu juga kecil gitu. Selanjutnya, Miss. Nah, ini ya, lihat kita penampang otaknya anak disleksia, non disleksia sebelah kiri, anak disleksia sebelah kanan gitu. Jadi anak disleksia kalau kita lihat buka penampang otaknya seperti ini. Area area merah sama kuningnya itu bahkan mereka tidak ada ya gitu. Atau defisit atau kecil gitu dibandingkan anak-anak lainnya. Itu yang membuat mereka ketika melihat kata menyebutkan huruf demi hurufnya, misalnya menyebutkan huruf D, I, S, digabung bunyinya jadi apa itu susah gitu, karena area itu yang defisit gitu. Lalu bagaimana caranya supaya mereka akhirnya bisa baca? Boleh selanjutnya, Miss? Ya, itu nanti ada terapinya sendiri. Kalau tidak salah di sini
ada shadow teacher yang anak yang didampinginya juga disleksia ya. Nah, nanti itu pada saat membuat IEP nanti saya dampingi ya apa yang harus dilakukan karena terus terang untuk pendampingan anak disleksia ini termasuk yang sulit gitu dibandingkan anak-anak ADHD gitu ya. Kalau ADHD itu hanya perilakunya yang sulit gitu. Untuk akademiknya dia bisa baca dan lain-lain gitu. Kalau disleksia ini lebih kompleks nanti saya dampingi. Ada ya yang dari Nazirah datang tidak? Ada yang dari Nazirah, SD Nazirah? Oh, nggak ada ya? Nggak datang ya? Atau ada selain dari Nazirah yang siswa di kelasnya atau di sekolahnya disleksia? Ada Miss Mira di beberapa tingkatan kelas. Kalau untuk yang di kelas 4 itu, alhamdulillah sudah di luar sekolah sudah diterapi oleh orang tuanya. Dan juga pas kelas 3, alhamdulillah dapat wali kelas yang sangat membantu gitu ketika membaca dan apa menerangkan makna dari kalimatnya itu dibantu. Jadi memang anaknya akhirnya berkembang dengan optimal. Memang ketika ujian itu kendalanya dia lebih lambat Miss dari yang lain gitu. Jadi ketika kami pun yang jadi pengawas harus memang eh bersabar gitu. Jadi memang ketika dia stuck tuh dia diem gitu. Tapi ketika kita kasih tahu maksudnya ini dia langsung paham dan langsung tahu jawabannya gitu. Nah, yang sekarang ini yang lagi kami observasi sih Miss Mira untuk di kelas 2 ada satu anak yang sedang kami amati gitu karena perkembangan kognitifnya dalam membaca itu sangat lambat gitu Miss Mira gitu. Jadi riwayatnya itu ketika mau masuk kelas 1 usianya sudah cukup tapi kemampuan motorik halusnya kurang gitu. Nah, itu waktu itu tuh saya menyarankan ke orang tuanya untuk TKB lagi gitu. Tapi karena sepertinya usianya sudah mau masuk 7 tahun, akhirnya 6 bulan sebelum masuk SD ada di kelas TKB dulu gitu. Nah, setelah diperhatikan perkembangannya, apa namanya, belum terlalu eh signifikan gitu Miss Mira. Jadi huruf itu juga nulisnya masih lambat gitu. Tapi kalau untuk IQ kemarin sudah kami cek bersama psikolog sekolah, alhamdulillah IQ-nya normal, Miss Mira mencapai 90%. Kalau nggak salah kemarin itu, jadi sepertinya observasi selanjutnya akan dicek disleksianya gitu. Sama mungkin ingin tahu background dari orang tuanya gitu. Sepertinya si anak kelas 2 ini kurang terstimulasi di rumah karena punya 3 adik kecil-kecil gitu. Jadi kayaknya nggak maksimal gitu Miss Mira. Tapi itu baru dugaan aja gitu. Jadi belum ngobrol dalam dengan orang tuanya. Oke, boleh. Nanti kalau Miss Rani atau teman-teman lain itu mau memasukkan si anak ini sebagai subjek eksperimen atau penelitian, boleh ya. Nanti diobservasi ya, gitu. Nanti saya kasih panduannya untuk anak kelas 2 itu kecepatan membacanya harus berapa, akurasinya dan lain-lain itu ada standarnya ya teman-teman gitu. Nah, kenapa nggak saya bagikan di sini? Karena kita kan tidak membahas spesifik pelatihan ini untuk disleksia ya, tapi general gitu. Nanti saya kasih tak aja panduannya. Yang penting chat saya secara personal aja ya, Miss atau Bu Mira, saya minta eh, panduannya nih untuk mengukur kecepatan baca anak usia kelas 1 SD normal apa enggak nih anak saya. Itu nanti ada panduannya gitu. Baik, kita lanjut berikutnya, Miss. Nah, ini skip aja. Oke, berikutnya ini diskalkulia. Untuk diskalkulia, ini intinya ya teman-teman, anak-anak ini sulit untuk mengingat angka dan mengorganisirnya gitu. Jadi maksudnya mengorganisir tuh begini, kita kasih soal, misal kita tuliskan 1, 2, lalu titik-titik, setelahnya 4,
titik-titik, setelahnya 6 titik-titik, dan titik-titik, lalu 9 dan 10. Dia disuruh mengisi kekosongan itu, angka yang kosong. Dia bingung kalau udah begitu. Aduh, angka berapa ya habis 2 ini ya, gitu. Angka sebelum 4 itu berapa ya, gitu. Itu dia kesulitan untuk mengingat dan mengorganisirnya urutannya, gitu. Lalu untuk berhitung pun, dia kesusahan, baik itu menghitung angka maupun uang, ya. Untuk membaca waktu juga kesulitan, terus mengingat simbol matematika itu sering tertukar. Jadi ada anak tuh kemarin saya tes, saya kasih jelas-jelas pengurangan, terus saya dimarahin sama dia. Saya kasih 6 soal. Soal pertama itu penjumlahan, soal pertama, kedua penjumlahan. Soal ketiga dan keempat itu soal pengurangan. Soal kelima dan keenam perkalian. Karena soal sebelumnya itu adalah soal penjumlahan, dia udah terbiasa menjumlahkan ya di 2 soal. Soal yang ketiga jelas-jelas saya tulis tanda minus, dia marah. "Enggak, ini aku betul." Bu Mira tuh yang salah. Orang ini, soal penjumlahan kok kata dia, dia ngotot kalau itu penjumlahan gitu. Jadi simbol matematika juga tuh dia kadang masih susah gitu. Lalu identifikasi arah kanan kiri juga masih susah. Ini berakibat, apa, kalau dalam matematika, ini guru matematika atau, guru SD pasti paham ya. Kalau kita udah penjumlahan bilangan belasan, puluhan, ratusan, itu kan kita kasih tahu ya, yang sebelah kanan, Nak, angka yang sebelah kanan atau yang paling belakang, itu bilangan satuan. Yang paling kiri, kalau 2 ya angkanya, bilangan yang atau angka paling kiri atau yang di depan itu puluhan. Kalau menjumlahkan ke bawah, maka yang sebelah kanan dulu yang dijumlahkan atau yang satuan. Ini suka kebolak-balik. Jadi mereka menjumlahkan dari sebelah kiri dulu. Kenapa? Kan kalau nulis dari sebelah kiri, Miss. Dari sebelah kiri dulu kan gitu. Kecuali kalau, bahasa Arab ya kan nulisnya dari kanan. Jadi mereka menjumlahkannya dari situ. Itu sering kesalahan yang sering terjadi itu dia menjumlahkan dari kiri. Kemudian seringkali menggunakan jari untuk menghitung. Jadi masih udah kelas 4, kelas 3 juga masih pakai jari. Kesusahan gitu ya untuk berpikir abstraknya gitu. 6 dikali 2 berapa ya? 6. 6 ditambah 6. 6 di mulut, buka 6. 6, 7. Ya gampang kalau 6 kali 2. Coba kalau udah 6 kali 9, gimana coba mau ngulangnya berapa kali? Nah, ini kesulitan gitu ya. Jadi untuk soal berhitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian mereka kesulitan gitu. Terus untuk mengingat angka saat bermain juga susah. Coba, bisa dites kalau di TK tuh, eee, misalnya kita main begini, ya kalau yang, ada angka 2-nya atau ada angka 4-nya gitu ya, maka teman-teman kalau melihat angka 2 atau angka 4 gitu, maka teman-teman harus berdiri gitu. Jadi ketika misalnya diputer nih angka gitu ya, ada yang ada angka 2-nya, baik itu 12, 22, 2 gitu. Saat angka diputar ini mereka harus berdiri atau mereka tepuk tangan gitu. Itu mereka sulit untuk apa, mengingat itu gitu ya saat, bermain, mengingat instruksi itu gitu, mengkoneksikan hubungan antara angka 2 dengan tepuk tangan, gitu. Jadi, setiap ada angka 2, jadi bagi mereka ya 2 aja gitu, kalau ada angka 12 itu bukan gitu, nggak harus tepuk tangan. Padahal kan instruksinya setiap ada angka 2 gitu, baik itu 12, 22 itu mereka harus, tepuk tangan, itu mereka kesulitan. Kemudian kesulitan untuk memahami atau menganalisis pola angka. Ini kalau di kelas 1 kan ada pelajaran begini ya, mmm 2, setelah 2 4, setelah 4 6, setelah 6 titik-titik, setelah titik-titik itu ada angka 10. Berapa isi titik-titik itu? Harusnya kan 8 ya. Ada pola ya. Jadi dari satu angka ke angka berikutnya atau dari satu bilangan ke bilangan berikutnya ditambah 2. Ini mereka kesulitan untuk menganalisis pola itu, gitu. Itu bisa dicek nanti ya teman-teman di, kelasnya. Berikutnya disgrafia. Nah, disgrafia ini, sama juga, seperti disleksia dan
Diskalkulia ini neurodevelopmental disorder, jadi gangguan perkembangan juga. Masuknya ke gangguan perkembangan tipe SLD, Specific Learning Disorder. Jadi dia spesifik gitu ya. Hanya di area ini saja gitu. Terlihat dari apa? Coba kalau di TK itu bisa kita lihat di kelas TKA itu bisa terlihat teman-teman, kalau menulis itu arahnya kebalikan gitu. Jadi contoh ya, kalau kita mau menulis angka 1, itu kan dari atas ke bawah. Ini dia menuliskannya dari bawah ke atas. Angka 5 juga kan dari atas ya, buat garis lurus ke bawah gitu, buat buletan setengah gitu ke arah kanan. Ini dia terbalik, dia nulis dari bawah dulu gitu. Atau sebaliknya, kalau kita harusnya membuat huruf atau angka dari kanan ke kiri, dia nulisnya dari kiri ke kanan. Itu udah bisa dilihat dari situ. Ciri yang kedua, kalau dari TK itu bisa dilihat dari tulisan angka atau hurufnya, suka kebolak-balik. Nulis 2 jadi S, atau sebaliknya, nulis angka 5 jadi 2, angka 3 jadi E kapital, kemudian 6 jadi 9, 9 jadi 6, sering kebolak-balik gitu. 4 apa, si kotak yang apa, seperti kursinya itu bukan di atas, tapi bukan di atas sebelah kiri, tapi sebelah kanan, sering terbolak-balik, begitu. Kemudian mereka juga, menunjukkan, apa ya, defisit dalam fungsi grafomotor gitu. Jadi dalam, pergerakan, tangan untuk menulis itu kelihatan seperti, apa ya, kalau nulisnya itu, kaku atau mereka tuh nulisnya kayak lemes, itu bisa seperti itu, gitu. Jadi sehingga bentuk tulisannya itu, tidak sesuai gitu ya, seperti yang, seharusnya. Lalu kalau di usia TK juga bisa dilihat dari orientasi geraknya. Kalau senam, ini coba Miss perhatikan. Kalau senam biasanya anak-anak yang punya indikasi disgrafia itu sulit untuk mengikuti senam. Misalnya Miss-nya sudah sama-sama menghadap ke depan ya. Dia Miss-nya sudah ngangkat, tangan kanan. Kemudian, bagian tubuh yang bawah yang diangkat kaki kiri. Itu untuk mengikuti gerakan tuh dia susah. Mana dulu ya? Miss-nya angkat tangan kanan, dia angkatnya tangan kiri. Jadi gerakan motoriknya itu susah, agak ceroboh atau clumsy dan juga seperti kaku gitu ya. Itu sudah terlihat. Terus kalau kita main bola gitu, lempar tangkap bola, "Yuk lempar ke temanmu yang ada di sebelah kanan." Orientasi kanan kiri itu juga susah dia. "Aduh, mana ya kanan?" gitu, "Kiri mana ya?" Itu dia kesulitan. Itu untuk, ciri di anak disgrafia. Berikutnya. Oke. Nah, eee, kesulitan, untuk anak-anak disgrafia juga bisa, terlihat pada kemampuan mereka untuk, atau masalah dalam hal, spelling gitu dan juga dalam menulisnya gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita nyebutin huruf B yang dia tulis D gitu, dia melihat huruf B yang dia baca bunyinya D gitu ya. Untuk mengidentifikasi dan menyebutkan huruf itu dia kesulitan gitu. Kemudian ada grafomotor, function yang juga, bermasalah gitu. Jadi kontrol untuk nulis atau pegang pensilnya seringkali kalau di usia dini itu TKA, TKB itu susah banget untuk pegang pensil dengan 3 jari begini gitu. Seringkalinya masih pakai 5 jari gitu. Itu, kemudian ada kendala juga untuk, visual motor atau hand eye coordination gitu, visual motor koordinasinya itu kesulitan gitu. Contoh, kalau di level TKA, TKB lagi-lagi kita minta anak-anak untuk membuat, bentuk sederhana aja kalau di TKA itu, "Kita buat segitiga ya," gitu, "Bagaimana membuat segitiga?" gitu. Tarik garis dari atas, miring ke arah bawah kiri, lalu tarik garis horizontal ke arah kanan. Apa yang dia lihat itu nanti gerakan di tangannya itu berbeda. Dia bingung, kanan itu yang sebelah mana ya, kiri yang sebelah mana. Terus terkendala tuh ya, itu sudah bisa kita identifikasi itu. Lalu selanjutnya
Oke, sebelum ini sesi yang terakhir, ada pertanyaan dulu. Ini yang topik terakhir tentang anak Down syndrome yang saya bilang tadi yang wajahnya sama. Aman ya? Oke, berikutnya untuk anak Down syndrome. Silakan, Miss. Untuk anak Down syndrome ini memang kenapa Miss kok bisa terjadi seperti ini gitu ya? Ya ini sudah faktor genetik begitu. Jadi bukan karena misalnya salah pola asuh atau karena misalnya kelahiran prematur atau misalnya karena kita mm, memberikan gawai itu bukan gitu. Jadi memang ini sudah faktor genetik artinya eh, sudah terjadi kelainan kromosom sejak dari dalam kandungan begitu ya. Nah, biasanya bayi-bayi lahir itu kan dengan 46 kromosom gitu. Tapi bayi dengan sindrom Down atau Down syndrome itu memiliki kelainan kromosom. Jadi ada salinan tambahan dari salah satu kromosom, yaitu kromosom 21 gitu. Istilah medisnya untuk memiliki salinan tambahan dari sebuah kromosom ini disebut dengan istilah trisomi gitu. Jadi inti sederhananya yang bisa kita pahami untuk anak-anak Down syndrome ini memang terjadi kenapa? Karena faktor genetik. Memang sudah terjadi kelainan pembentukan kromosom sejak dari dalam kandungan. Itu yang menyebabkan akhirnya perkembangan semua aspeknya itu pertumbuhan dan perkembangan semua aspeknya itu tidak berkembang seperti anak-anak pada umumnya gitu ya. Jadi fisiknya juga jadi berbeda. Terlihat ya ketika lahir pun bentuk matanya berbeda gitu. Jarak antara alis dengan ini rambut atau jidat ini sangat sempit atau tipis, matanya juga sipit. Kemudian kalau kita lihat jari-jari pada saat lahir itu pendek gitu ya. Ukuran tubuh atau ukuran tulangnya juga memang lebih pendek dibandingkan anak-anak pada umumnya. Nah, lalu apakah semua anak Down syndrome ini memiliki IQ yang rendah atau ID gitu? Jadi memang boleh dikatakan hampir sebagian besar atau pada umumnya anak-anak Down syndrome ini memiliki IQ atau kecerdasan yang rendah. Jadi memang sebagian besar atau sudah bisa dipastikan anak-anak Down syndrome itu memang IQ-nya rendah gitu ya. Bisa itu masuk ke dalam ID atau borderline gitu dibandingkan anak-anak seusianya. Selanjutnya Miss Rani. Nah, ini ciri-cirinya DS kalau di yang paling mudah untuk mengidentifikasi itu adalah ciri-ciri anak DS ya teman-teman. Karena terlihat langsung dari fisiknya. Tapi kalau anak autis sama anak ASD itu masih bisa samar-samar gitu ya. Terlihat dari apa? Dari wajahnya. Wajahnya rata gitu. Maksudnya hidungnya itu atau ini loh pucuk hidungnya itu pesek ya kalau istilah kita itu hampir rata gitu ya. Matanya itu berbentuk kayak almond. Jadi sipit agak sininya agak ke atas begini gitu. Jadi kayak kacang almond. Lehernya pendek, telinganya juga kecil. Jadi tidak tinggi atau tidak panjang seperti telinga anak-anak pada umumnya. Kemudian lidahnya itu cenderung menjulur keluar dari mulut itu. Jadi kalau dia nggak ngomong atau lagi bengong atau lagi diem tuh gini. Jadi seperti susah mingkem gitu. Mulutnya kebuka agak begini. Kemudian ada bintik putih kecil pada iris atau bagian berwarna mata nih yang hitam itu ada bintik kecil putih. Terus tangan dan kakinya kecil atau lebih pendek. Kemudian ada apa di telapak tangan itu kayak ada palmar crease gitu, ada garis yang melintasi telapak tangannya gitu, itu kelihatan. Kemudian jari kelingking yang kecil terkadang melengkung ke arah ibu jari ke arah sini gitu. Jadi apa ya? Jangan-jangan saya DS juga. Ini kelingkingnya agak melengkung ke bagian dalam begini. Jadi kayak gini bentuknya, begitu ya. Kemudian
tonus ataupun otot-ototnya, kekuatan ototnya itu dan persendiannya itu nggak baik. Itu yang menyebabkan mereka jalannya telat, terus masih suka jatuh-jatuh. Kalau jalan atau lari keseimbangannya nggak bagus. Terus tinggi badannya juga lebih pendek ya dibandingkan dengan orang-orang seusianya gitu. Itu untuk anak DS. Lalu untuk anak DS ini em, untuk yang lain-lainnya gimana, Miss Miras? Bahasa, sosial, dan lain-lainnya. Untuk bahasa, motorik, kemudian sosial, kemandiriannya, perkembangannya hampir mirip dengan anak-anak ID gitu ya. Jadi eh, bahasanya terhambat, motoriknya juga terhambat, IQ-nya atau daya tangkap intelektualnya juga terhambat, sosialnya dan lain-lain juga terhambat. Cuman bedanya pada anak ID belum tentu anak ID itu anak DS gitu ya. Tapi anak DS sudah hampir pasti dia ID gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Kayaknya ini slide terakhir ya Miss Rani. Oh ada. Coba sebelumnya lagi setelahnya. Oh iya ya, tar yang terakhir dulu. Ya, jadi masalah-masalah yang menyertai anak-anak dengan kondisi DS ini, jadi karena masalah pada kromosomnya itu ya, seringkali mereka lahir juga selain fisiknya lebih kecil atau lebih pendek dan nampak berbeda dari anak-anak lain, ada gangguan-gangguan fisik lainnya. Biasanya yang jadi masalah itu bisa di gangguan pendengaran atau penglihatannya gitu. Ada yang eh, pendengarannya juga bermasalah, ada yang juga penglihatannya bermasalah gitu ya. Jadi cukup kompleks kalau untuk anak-anak DS ini. Ada yang juga punya masalah di pernafasannya atau di jantungnya gitu ya. Ada juga yang di motoriknya gitu, jalannya sampai telat banget gitu. Dan daya tangkap atau IQ-nya relatif memang rendah gitu. Jadi bisa dipastikan anak-anak DS itu sebagian besar atau pada umumnya memang IQ-nya rendah. Itu sebelum saya sampaikan pekerjaan rumahnya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Di kolom chat tadi sepertinya ada Miss Mira dari Ibu Tri Handayani. Oke. Saya ada Miss Mira, tanya sedikit. Oh ya, sebentar Bu, saya baca yang dari Bu Oh ya, Tri baik. Handayani dulu ya. Oke. Oke. Jika anak melihat objek seperti melihat cermin, apakah itu termasuk disgrafia? Oke, jadi maksudnya kebalikan ya Bu Tri. Jadi ketika, ya betul ya. Ya, Jadi betul. ya, jadi ketika dia melihat huruf B, kebalikannya jadi D gitu. Ya, itu bisa jadi salah satu indikasi juga dia mengalami disgrafia. Dan perlu kita ketahui, kita ingat, seringkali ini berdampingan. Disgrafia dengan disleksia itu memang seringkalinya berdampingan. Gitu ya. Jadi kalau dia sering melihat terbalik begitu, maka nanti membacanya juga pasti bermasalah. Susah, ya kan? Gitu. Karena saat dia melihat sebenarnya yang tertulis itu B, tapi yang dia baca itu D. Itu jadi kendala juga. Itu salah satu indikasinya juga, Bu. Makanya ketika anak itu di TK itu atau di SD mengikuti senam, itu dia susah kan kalau mirroring. Kalau pelatihnya atau instruktur senamnya menghadap ke dia, itu dia susah untuk menerjemahkan. Itu kanan pak kiri ya. Jadi dia ngikutin aja kalau si instrukturnya menggerakkan tangan itu yang searah dengan dia. Misalnya instrukturnya menggerakkan tangan kanan ya. Tapi kan kalau pas menghadap ke dia itu sebenarnya bukan tangan kanan, itu tangan kiri. Itu dia susah tuh untuk menangkap kebalikannya atau eh, menangkap yang sesungguhnya itu dia kesulitan. Itu juga cirinya tuh, Bu. Tapi ini kalau untuk abjad itu nggak ada masalah. Oh, untuk abjad A sampai Z dia Kalau identifikasi benar. betul, tapi hanya untuk gerakan saja karena dia melihatnya kan di hadapan gitu loh. Oh, oke. Tapi untuk bacanya bisa ya, Bu?
Kalau untuk ya nggak ada masalah, Maaf, tidak Bu Tri, terbalik-balik. maaf Bu Tri Handayani ini salah satu orang tua pasien kita bukan ya, Bu? Betul, Oh betul. iya. Oke. Iya, Ananda memang nggak ada disleksia kan ya, Bu ya? Iya, betul. Iya. Iya. Em, kalau misalnya seperti itu, eh, kemungkinan besar bukan disgrafia, tapi ada yang namanya disfraksia. Ya, gitu. Jadi disfraksia itu maksudnya kesulitan dia untuk mengatur atau mengkoordinasikan gerak motornya gitu. Jadi eh, kaku gitu loh Bu. Ketika misalnya kita bilang, yuk lompat ke kanan, dia bingung, malah lompatnya ke kiri. Terus kalau ngikutin gerakan senam gitu, itu juga masih kebalik-balik arahnya. Itu disfraksia gitu ya. Nah, tapi memang anak-anak disfraksia itu pada saat usia sekolah bisa punya kecenderungan untuk mengalami disgrafia, kesulitan menulis gitu ya. Itu. Kalau nulisnya kebolak-balik nggak, Bu? Alhamdulillah nggak ada kesulitan kalau untuk menulis. Cuman geraknya ya. Geraknya Iya, saja. Jadi kalau iya, kita ayo tirukan gitu, dia masih bingung kalau hadap-hadapan. Tapi kalau samping-samping nggak ada masalah. iya. Persepsi visual motoriknya ya. Ya, itu Betul. namanya disfraksia, Ibu. Mm-mm. Anak-anak yang punya kendala disfraksia memang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami disgrafia dan juga disleksia, tapi tidak semua ya gitu. Karena saya pun punya kendala itu. Saya juga koordinasi visual motoriknya agak kacau gitu ya, dispraksia juga gitu. Kalau megang barang atau apa gampang jatuh. Tapi alhamdulillah sih nggak ada indikasi ke arah disleksia atau disgrafia. Itu Ibu sudah terjawab ya. Oke, ya terima kasih, Miss. Oke, untuk Bu Dewi ya yang bertanya tadi ya open mic. Iya, Miss. Silakan Bu. Terkait dengan Down syndrome, Yap. kalau saya lihat kan umumnya Down syndrome itu saya apa karena saya yang belum pernah lihat ya, jadi itu Down syndrome itu jarang untuk di kelas-kelas atau di sekolah-sekolah umum seperti sekolah IT gitu ya, karena kebanyakan Down syndrome itu di SLB gitu. Ya. Apakah untuk Down syndrome itu emang kesulitan ketika di sekolah umum gitu? Itu aja, Miss. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi, pertanyaannya oke lagi nih gitu. Jadi kalau untuk anak-anak Down syndrome, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dia terkendala di semua aspek kehidupannya gitu ya. IQ-nya, motoriknya, bahasa, sosial, dan lain-lain. Nah, kalau anak ID, tadi kan untuk yang ID ringan itu ada yang memang nggak masalah motoriknya ya dia bisa kemandiriannya oke gitu ya Bu ya. Nah kalau untuk anak-anak Down syndrome ini gitu seringkali memang gerakannya motoriknya itu nggak selincah anak-anak pada umumnya gitu. Jadi sering keseimbangan geraknya kurang gitu ya. Kemudian untuk menulisnya juga terhambat. Itu kenapa anak-anak Down syndrome ini memang kalau sekolah memang diarahkannya ya sama seperti anak ID diarahkannya ke dua jenis sekolah, sekolah SLB atau sekolah inklusi gitu. Nah, seperti anak ID juga, sekolah inklusi ini belum bisa semua sekolah inklusi menerima gitu, Bu, ya. Karena ada beberapa sekolah yang memang punya capaian atau target akademik yang cukup tinggi gitu ya. Nah, akhirnya mereka tidak mau menerima gitu. Tapi ada juga kok, Bu, gitu, anak-anak Down syndrome yang diterima di sekolah inklusi itu ada gitu. Saya beberapa pernah melakukan pemeriksaan di sekolah swasta di Bandar Lampung yang kebetulan basicnya juga memang Islam itu ada Bu yang menerima Down syndrome di sekolah inklusi gitu. Cuma ya memang gitu untuk target akademiknya dibuat berbeda dari teman-temannya gitu. Jadi dia seperti anak ID gitu ya. Memang tingkat pemahaman atau intelektualnya rendah. Raportnya juga dibuat berbeda. Begitu Bu Dewi? Ya, Miss. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu gitu. Nanti saat
Em, saat sesi offline di klinik, observasi mudah-mudahan nanti bisa melihat ini ya, beberapa pasien kita yang berbeda-beda gitu ya. Jadi teman-teman bisa semakin memahami, oh ini yang anak dengan kondisi Down syndrome, oh ini yang ASD, ini ADHD, ini yang ID, ini yang disleksia, begitu ya. Nanti teman-teman bisa observasi, bisa lihat bagaimana metode belajar atau metode terapinya. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya Bu, tanya Bu. Ya, Bu Roshida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya di sekolah sebagai guru kelas TKB. Kebetulan di kelas saya itu ada dua macam anak, maksudnya dari anak baru dan anak lama gabungan. Dan di kelas saya juga itu kelas hafalan, Bu. Jadi masalah saya Ibu, menemukan Ibu ya dari TK. dari TK Lama Zahra. Oh ya, Ezra ya. Baik. Jadi saya baru menemukan kasus ini sih Bu tahun ini gitu. Ada anak awal masuk itu pas masuk awalnya biasa seperti anak lain pada umumnya, anaknya tertib gitu kan. Tertib, kemudian semua instruksi itu ikut gitu. Hafalannya lumayan Bu, dalam 1 bulan itu sudah bisa anaba gitu kan, panjang. Nah, setelah itu, tapi semakin ke sini saya perhatikan, saya amati Ananda ini sulit menerima instruksi. Awal-awal sih saya pikir Ananda ini masih murid baru gitu kan Bu ya, masih murid baru ya, jadi saya anggap wajar gitu kan, karena tidak sama dengan anak lain yang sudah sekolah 1 tahun dan 2 tahun di Azhara. Nah, 1 bulan 2 bulan saya masih memaklumi itu. Bulan ketiga juga kami sudah mengenalkan huruf gitu, suku kata ba, ca gitu kan, da gitu. Jadi setiap saya kenalkan, hari ini kenal, besoknya udah lupa, hari ini kenal, besok lupa. Jadi perkembangan untuk bacanya juga terhambat gitu. Kemudian menulis juga harus didampingi. Misalnya ada contoh tulisan buku misalnya. Ananda agak kesulitan menulis itu huruf apa dulu gitu Bu. Misalnya huruf B dulu, atau kadang-kadang misalnya menulis buku baca gitu ya Bu ya, meniru tulisan. Jadi Ananda itu menulisnya buku, bacanya itu di sebelah kirinya gitu. Jadi akhirnya jadi baca buku gitu. Nah, jadi sudah saya konsultasikan ke orang tuanya gitu kan. Jadi orang tuanya, ya Bu, mungkin ini masih awal gitu kan, masih tiga bulan atau 4 bulan gitu kan. Tapi setelah semester 1 anak ini masih seperti itu ya Bu ya. Ini Ada TKB perubahan. ya, Bu? Ya, iya TKB. Ada perubahan sedikit di Ananda ini. Misalnya awalnya instruksi itu tidak paham, tapi setelah 3 bulan kedua, alhamdulillah sudah paham instruksi, sudah mau tertib, sudah tahu paham aturan, sudah tahu itu miliknya gitu kan, sudah bisa seperti melakukan seperti teman-teman yang lain. Tetapi di calis baca dan berhitung serta menulis ini yaitu punya kendala gitu, dan sekarang malah anaknya malah suka bengong gitu Bu, malah seperti melamun. Awalnya ceria gitu, kok sekarang seperti melamun. Nah, itu termasuk apa ya Bu ya, nanti bisa saya konsultasikan ke ibunya gitu, ke orang tuanya. Justru itu mau dijadiin PR, Bu. Oh ya, maksudnya gini, maksudnya saya harus bicara apa kepada orang tuanya, jadi supaya orang tuanya bisa menerima ini gitu Bu. Oke, siap. Ya. Nah, ini sebenarnya yang Bu Roshidah sampaikan ini yang nanti akan jadi tugas buat kita bersama gitu ya. Nah, nanti saya pandu Bu Roshidah, nanti saya kasih tahu clue-cluenya gitu ya. Kalau dari saya tanya balik ke Bu Roshidah nih, ke teman-teman juga semuanya. Kalau dari ciri-ciri siswa yang Bu Roshidah share tadi, kira-kira indikasinya nih, ini kan masih dugaan ya, bukan diagnosis. Indikasinya ke arah mana nih menurut Bu Roshidah dan teman-teman? Kira-kira. Karena hafalan surat An-Naba bisa loh, panjang Ya. loh, ya kan? Bisa.
Nah, tapi saat masuk ke sesi membaca dan menulis, ini dia kendala nih udah 6 bulan. 6 bulan. Nah, terus kemudian menulis juga bermasalah, berhitung juga, kemudian mudah lupa ya Bu ya. Ya, mudah lupa. Ngikutin di awal-awal masuk itu ngikutin instruksi susah, ngikutin arahan, ngikutin aturan, fokusnya juga susah. Kira-kira apa nih indikasinya? Ada yang mau bantu? Ada. Kayaknya Silakan Miss ke Restia. kayaknya ke spesifik learning disable itu ya, Miss. Ya, specific learning disorder. Terus ada lagi? Ini Disorder. dari Bu Tri Handayani, ada ADHD-nya juga katanya. Mungkin Baik. ADHD ya, Miss. Ya, baik. Terima kasih Bu Risa jawabannya. Jadi hasil observasi teman-teman semuanya betul gitu ya. Tapi kan ini berdasarkan report dari Miss Roshidah ya. Kita belum melihat langsung anaknya gitu. Nah, kalau dari hasil pengamatannya Bu Roshidah yang sudah Bu Roshidah sampaikan sih, memang ada beberapa indikasinya mengarah ke SLD. Seperti tadi Miss Restia sudah sampaikan, tapi ada komorbidnya juga sepertinya ya, seperti Bu Risa dan Bu Tri tadi sampaikan ada sepertinya indikasi ke arah ADHD-nya, karena dia mudah lupa, ngikutin arahan dia susah gitu ya. Nah, kalau saran saya, Bu Roshidah bisa menyampaikan ke orang tuanya bahwa Bunda gitu, setelah dilakukan pendampingan gitu ya atau pelatihan yang cukup intensif di sekolah dan di rumah juga pastinya Bunda sudah mendampingi ya, memberikan pelatihan atau juga tambahan di rumah. Ternyata memang untuk progres Ananda ini belum signifikan Bunda, belum sama seperti teman-temannya gitu ya. Terlihat dari apa? Nah, Ibu Roshidah nanti sampaikan detail data-datanya gitu. Misal untuk mengenal huruf, menulis hurufnya, kemudian untuk mengeja suku kata atau silabel, terus mengikuti arahan tuh sampaikan gitu. Jadi mumpung ini belum masuk SD, Bunda, Ayah gitu, ada baiknya kita melakukan screening atau pemeriksaan sehingga kita bisa tahu penyebabnya apa gitu ya. Karena ini memang di luar kapasitas kami gitu. Tapi kami bisa melihat perbedaan yang signifikan antara kemampuan Ananda dengan teman-temannya begitu. Umumnya untuk anak-anak seusia Ananda jika sudah melalui masa latihan 6 bulan itu biasanya sudah bisa ini gitu. Jadi ada baiknya memang diperiksa sehingga kita bisa tahu kendalanya apa dan solusinya bagaimana. Kalaupun ternyata dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada kendala, maka kami juga butuh nih masukan misalnya dari psikolognya atau dari DSA-nya untuk kami dan juga orang tua apa yang harus kami lakukan begitu. Oh, baik. Jadi terlihat fair gitu ya. Bu Roshidah menyampaikannya Iya. nggak hanya orang tua harus melakukan sesuatu, tapi at the end di kalimat terakhir Bu Roshidah juga menyampaikan kalau memang ternyata tidak ada masalah, berarti ada masukan juga nih buat kami gitu. Kami terbuka. Tuh, itu nggak apa-apa ya Bu Roshidah. Terima Baik, kasih, Bu. karena sudah mau jam 4 supaya weekendnya tenang ya. Jadi sesi yang hari Minggu tidak perlu kita adakan, teman-teman bisa kondangan atau ke pasar. Ini saya share dulu untuk tugas santainya di rumah ya. Tugas santai loh ini namanya. Sebentar. Lembar observasi. Sudah kelihatan ya? Sudah, Miss. Oke, baik. Berarti tadi trouble di koneksi WiFi saya, Miss Rani, karena hujan petir tadi. Maaf ya, jadi terhambat. Ini eh, oleh-oleh untuk sesi 1 dan sesi 2, teman-teman. Nanti santai saja, saya pun nggak akan kasih limit waktunya kapan, apakah harus minggu depan, karena minggu depan juga banyak liburnya ya teman-teman gitu. Boleh kalau misalnya
minggu depannya lagi juga boleh, tapi jangan sampai setelah sesi pelatihan ini selesai ya. Saya nggak bisa bantu apa-apa nanti, karena kembali lagi ini bekal untuk teman-teman ya. Jadi nanti silahkan teman-teman boleh pilih 1 atau 2 atau 3 juga nggak apa-apa. Terserah kemampuannya teman-teman gitu ya. Kalau mau pilih 1 silahkan, 2, 3 silahkan. Nanti tulis di sini inisial anak, saya tidak perlu tahu namanya karena ini rahasia ya. Kemudian yang perlu saya ketahui itu hanya tanggal lahirnya, terus usianya gitu ya. Jadi usianya berapa tahun, berapa bulan, lalu pendidikannya atau kelasnya. Kalau belum sekolah nggak apa-apa, tulis aja belum sekolah gitu ya. Kalau sudah sekolah, tuliskan levelnya, TKA kah atau kelas 4 begitu. Nah, nanti teman-teman amati berdasarkan hasil observasi di sekolah dan juga hasil wawancara orang tua, misalnya sudah pernah ngobrol sama orang tuanya, coba tuliskan untuk motorik kasarnya bagaimana gitu ya. Kemudian motorik halus. Motorik kasar tadi apa? Ada di materinya. Motorik halus apa? Bahasa apa? Kemandirian apa? Interaksi sosial apa? Itu tadi sudah ada semuanya. Silahkan teman-teman tuliskan perkembangannya atau kemampuannya apa. Misal nih ya, saya mau observasi pasien saya usianya tuh 6 tahun 5 bulan. Sekolahnya udah level TKA ya. Motorik kasarnya, misalnya saya tulis di sini, dia udah bisa naik turun tangga sendiri, sudah bisa melompat, sudah bisa berlari dengan kencang dan seimbang gitu ya. Tapi dia belum bisa, misalnya, belum bisa mengayuh sepeda roda 2 gitu. Karena kan tadi ada di milestone perkembangannya untuk anak usia 6 sampai 7 udah bisa kayuh sepeda misalnya roda 2 kah atau roda 3. Tuliskan apa yang sudah dia mampu dan apa yang belum dia mampu di perkembangan ini ya. Gitu. Terus kalau untuk yang anak yang diobservasi misalnya anaknya udah kelas 4 SD Bu Mira, seperti misalnya nanti siswanya Miss Nadia gitu ya, atau kelas 5 motoriknya nggak ada masalah misalnya ya nggak apa-apa tuliskan anak sudah bisa melakukan gerakan motorik kasar sesuai dengan usianya seperti misalnya mengayuh sepeda, main futsal, main basket, berenang dan lain-lain. Motorik halusnya bagaimana tulisannya coba dilihat. Bahasanya, bahasa ini tadi ya ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Nah, selain itu juga ada kemampuan tanya jawab dan bercerita. Itu silakan tuliskan di sini. Nah, lalu di kolom yang sampingnya ini ada keterangan. Nah, keterangan ini silakan tuliskan teman-teman tuliskan kemampuan motorik kasarnya ini sudah setara dengan usianya atau belum. Begitu ya. Kalau misalnya masih bingung, tidak apa-apa dikosongkan aja, nanti saya bantu untuk untuk menganalisisnya atau melihatnya. Gitu. Nah, ini tujuannya apa? Ini nanti akan kita jadikan dasar untuk nanti kita membuat IEP atau Individual Educational Program. Bahasa Indonesianya program pembelajaran individual. Nah, ini yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk kita mengajar atau mendampingi anak di sekolah-sekolah inklusi. Bagaimana, Miss, untuk kami yang bukan sekolah inklusi? Yang belum sekolah inklusi seperti Dharma Bangsa, terus mana lagi yang belum inklusi? Saya lupa di sini dari Saverius sudah. Al-Karim sudah inklusi kan ya? Al-Karim? Kurang tahu, Miss. Cuman memang menerima. Oke, ya udah nggak apa-apa. Itu nggak tahu secara Ya, apa namanya administrasinya. ya. Jadi kalaupun memang teman-teman belum tahu ya apakah sudah inklusi atau belum, tapi memang dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus atau anak non tipikal, baiknya kita juga punya panduan individualnya gitu. Jadi jangan kita samakan kemampuannya atau targetnya dengan anak-anak pada umumnya. Nah, ini akan kita jadikan nanti sebagai dasar untuk membuat IEP gitu. Nggak bisa gini misalnya teman-teman, usianya 6 tahun seperti pasien saya tadi 6 tahun 5 bulan, tapi dia masih di TKA atau di Kober ya, satu level di bawah TKA. Kemampuan motorik halusnya masih setara anak usia 3 tahun gitu. Dia kan nanti mau naik ke SD kan, kelas 1 ya, karena faktor usia juga ya, nanti dia udah 7 tahun begitu. Apakah saat mendampingi dia di sekolah atau di terapi, saya harus mengajarkan dia
tugas-tugas ataupun keterampilan anak SD kelas 1? Enggak kan? Pastinya dia akan kesulitan. Berarti hasil observasi kita ini akan dijadikan dasar untuk kita menyusun target dan juga metode pembelajaran gitu. Lawang motorik halusnya masih setara anak usia 3 tahun, berarti latihan di sekolahnya ya enggak bisa lah langsung harus nulis menirukan huruf atau kata ya. Gimana? Kita suruh dia nulis kalimat panjang-panjang, kecapean akhirnya dia nggak mau belajar, nggak mau sekolah besoknya. Setara anak usia 3 tahun berarti latihannya apa? Menirukan bentuk dulu, bentuk garis lurus, lingkaran, kotak gitu ya. Kemudian baru ke angka, lalu ke huruf dan seterusnya gitu. Itu nanti yang akan kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nanti saya share di grup. Jangan dijadikan beban tugasnya. Kerjakan aja sesantainya, sebisanya. Oke, nanti saya pandu, saya bantu. Oh, tugasnya dikirim kemana, Miss Mira? Nanti tugasnya bisa dicek di materi yang kemarin sudah saya kasih. Saya sudah share ini. Ada email saya, veranikamira@gmail.com. Ya, begitu. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Bu Dewi untuk rekaman bisa dikirimkan personal atau tidak. Itu kebetulan berat banget, Bu. Karena rekaman 2 jam, 3 jam kan pasti berat ya. Ngirimnya juga sulit. Jadi nanti kita share lewat link di YouTube aja ya, Bu ya. Gitu. Tapi memang butuh proses beberapa hari. Begitu. Iya, Miss, nggak Baik. apa-apa. Iya, oke, Bu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Miss Rani. Silakan, Miss. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Miss Mira untuk ilmunya hari ini, Masya Allah. Semoga kami semua bisa menerapkannya dengan baik dengan latihan di lembar observasi itu ya teman-teman ya. Dan kita akan bertemu di tanggal 11 Mei lagi ya, karena besok kita libur gitu ya, disuruh Miss Mira ke pasar dulu sama kondangan gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, acara hari ini berjalan dengan lancar, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Miss Rani. Kalau ada salah-salah kata dan perilaku saya mohon maaf. Sama-sama kata. Waduh ya, saya juga minta terima kasih atas kesempatannya. Semoga ilmu kita hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Amin. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Miss Rani. Thank